Sukarni bisa dibilang prototip ideal lah orang Blitar ya. Ya mungkin ini bisa plus minus karena orang Blitar itu dianggap kalem, masih nggak sampai sekarang orang Blitar dianggap kalem. Ramah ya. Tapi kalau diajak tempur, ya oke juga ya, kayak Sukarni ini modelnya memang bentuknya kalem, tapi ternyata beliau adalah pejuang yang sangat getol ya, memperjuangkan kemerdekaan dan sudah menjadi pahlawan nasional. Jadi Sukarni ini adalah sejauh ini satu-satunya pahlawan nasional yang asli lahir di Blitar. Lahirnya di Sumber Diren Garum, yang rumahnya sampai sekarang masih ada. Saya pernah ke sana, ketemu Pak Supri, itu adalah juru kunci rumahnya. Masih dikelola keluarga memang, artinya belum jadi cagar budaya atau sejarah. Cuman nama Sukarni sudah mulai monumentalkan lewat Taman Sukarni. Makanya kalau teman-teman banyak yang bertanya, ini kok kenapa sih dinamakan Taman Sukarni di Garum itu? Yaitu karena di situ ada sosok yang namanya Sukarni. Nah, kita mungkin membahas kiprahnya Sukarni ya. Jadi ketika dia lahir 1917 itu sekolahnya di Mardisiswo. Mardisiswo itu sekolah yang mungkin semacam taman siswa loh. Dan salah satu pendiri Mardisiswo itu adalah Pak Kartowibowo. Nanti waktu yang lain mungkin kita bisa membahas beliau secara khusus. Mardisiswo ini juga mengajarkan kebangsaan. Jadi ketika Mardisiswo, Sukarni melanjutkan ke Mulo. Mulo yang kalau sekarang mungkin SMP 1 gedungnya kalau nggak salah. Ada ya Mulo sudah di Blitar. Sayangnya nggak sampai lulus nih, karena Bung Karno itu sering berantem sama anak-anak Belanda. Karena teman mainnya ya, bukan teman sekolah. Karena anak Belanda kan sekolahnya nggak di Mulo. Karena menganggap ini penjajah nih anak-anak Belanda. Dan berantemnya menurut informasi itu di dekatnya kebun raya Blitar, sekarang jadi kebun Rejo itu. Jadi yang kalah itu dicemplungkan di kolamnya. Ceritanya sih seperti itu. Pertanyaannya, bagaimana anak SMP ini kok bisa punya kesadaran bahwa ini penjajah? Berarti kan pemahaman nasionalismenya bagus. Pada akhirnya karena beliau ini sering berantem sama ayahnya. Ayahnya ini seorang pengusaha jagal sapi. Waktu itu mungkin maksudnya kalangan menengah ke atas ya, orang kaya lah ya kalau jagal sapi di Pasar Garum. Konsultasi sama namanya Ibu Sukarmini, itu mbaknya Bung Karno, kakak kandungnya Bung Karno. Jadi Bung Karno itu punya kakak namanya Sukarmini, kandung. Dan ya sudah dititipkan aja, ikut aja Soekarno ke Bandung. Jadi namanya Sukarni itu memang tidak ada hubungan kekeluargaan sama Soekarno. Banyak yang Soekarno, Sukarni, cuman beda i. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Meskipun orang tuanya itu punya hubungan yang dekat ya, karena waktu itu pejabat dan pengusaha. Di Bandung, menurut beberapa informasi ya ikut. Jadi Bung Karno itu bikin study club di Bandung itu yang untuk belajar tentang politik dan sebagainya itu. Nah, Sukarni ikut itu. Jadi Sukarni sama Bung Karno itu sebenarnya punya kedekatan ya secara historis. Sukarni 15 tahun lebih muda, 16 tahun lebih muda daripada Bung Karno. Dan ketika di Bandung itulah Sukarni juga ketemu tokoh-tokoh termasuk Cipto Mangunkusumo, terus Sultan Syahrir, dan tokoh nasional. Nah, kiprahnya di nasional ini dimulai. Jadi Sukarni itu tercatat pernah sekolah di Universitas Rakyat, belajar jurnalistik tuh masalah itu. Nah, saya mencari-cari apa sih Universitas Rakyat ini, apakah sebentuk kampus dan sebagainya. Ternyata itu semacam kayak tempat belajar ya. Yang waktu itu salah satu tokohnya adalah Sultan Syahrir. Berarti kan Sukarni ini juga sudah bertemu dengan Syahrir yang waktu itu punya gerakan underground ya, yang sangat dipertimbangkan lah waktu itu. Akhirnya Sukarni ini besar dan sisi kebangsaannya dan ibaratnya daya juangnya ya terbentuk di organisasi. Jadi dia ikut organisasi namanya Indonesia Muda. Di usia yang masih remaja juga sudah aktif di Parpol ya, Partindo ya kalau nggak keliru ya, mungkin nggak salah. Dan kemudian kenal dengan beberapa nama seperti Adam Malik ya. Akhirnya beliau ini masuk di Antara, lembaga berita ya, kabar berita Antara ya. Kedekatan sama Adam Malik ini nanti berlanjut sampai mendirikan Parpol. Tapi yang satu hal yang sangat terkenang dari Sukarni, sering kita bahas dan juga sering
pelajari di sekolah-sekolah itu adalah peristiwa Rengas Dengklok kan. Nah, ada peristiwa penculikan Iya. tokoh tua. Yang tokoh tua waktu itu ya Bung Karno, Bung Hatta, Ahmad Subarjo, dan lain-lain itu tokoh tua. Sukarni dan kawan-kawan itu tokoh muda. Jadi tokoh muda itu ada satu museum namanya Gedung Menteng, Gedung Juang ya sekarang namanya itu. Menteng 31 atau berapa ya? Pokoknya sekarang jadi museum itu. Disitulah tempat apa kaderisasi anak-anak muda ini. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya itu bukan penculikan, ada dua versi. Tapi intinya gini, mendorong supaya lekas PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan atas memproklamasikan kemerdekaan. Karena waktu itu mereka tahu Jepang kalah dalam Perang Dunia II. Ini kesempatan nih, mumpung kosong, cepat proklamasi, kita merdeka dan segera kita rebut. Dan akhirnya itu disetujui, naskahnya pun dibuat, diketik Sayuti Malik, dan Bung Karno waktu itu menyarankan semua yang hadir harus ikut tanda tangan pada teks proklamasi. Tapi Sukarni menurut beberapa informasi mengusulkan agar diwakili Soekarno-Hatta saja. Atas nama bangsa Indonesia. Dan ternyata satu hari setelahnya dalam rapat Soekarno-Hatta dipilih jadi presiden dan wakil presiden. Jadi ketika proklamasi kemerdekaan itu bukan otomatis Soekarno jadi presiden ya. Besoknya masih pemilihan. Dan Soekarno secara aklamasi dipilih dengan wakilnya Bung Hatta. Makanya disebut Dwi Tunggal itu ya. Nah, kiprah besar Bung Karni selanjutnya, dia itu memimpin Komite Van Aksi. Jadi kan dulu kan aset-aset itu masih dikuasai Jepang kan. Iya. Kayak stasiun, gedung-gedung. Wah, Komite Van Aksi ini bertugas merebut itu supaya jadi milik Lewat Indonesia. perang atau diplomasi? Lewat Komite Van Aksi, komite perebutan paksa, karena kita udah merdeka. Ini kami sudah merdeka, ini milik Indonesia. Ini, nah, jadi berani sekali gitu. Kalau nggak ada Komite Van Aksi itu mungkin sampai sekarang kita nggak akan menguasai loh tempat-tempat strategis itu, kantor pos kan semuanya sekarang memiliki Indonesia karena kita udah merdeka. Jadi mempercepat Iya, kekuatan bangsa Indonesia. betul, itu makanya itu peran yang sebenarnya nggak boleh dilupakan ya. Akhirnya ya itu ya Bung Karni, kemudian Sukarni, kemudian mungkin ada pro kontra dengan Bung Karno secara pemahaman dan sempat terjadi konflik, maksudnya ya konflik gagasan ya. Lalu Bung Karni ini pada tahun 1948 termasuk yang mendirikan Partai Murba, Musyawarah Orang Banyak. Salah satu tokoh sentralnya itu Tan Malaka. Tan Malaka ada Malik, terus satunya Sukarni, satunya siapa agak lupa ya. Dan Sukarni jadi ketuanya, ketua parpol. Jadi setelah jadi ketua parpol ini Bung Karni pernah jadi anggota DPR. Apa ya bahasanya itu DPR ya? Unit Komite Nasional. Oh, yang sebelumnya, tapi kan setelah itu sudah jadi DPR ya. KNI dulu ya kan, terus jadi DPR. Sempat jadi anggota konstituante, Oh iya. anggota konstituante. Dan berikutnya jadi duta besar Indonesia untuk Tiongkok, RRT dan Mongolia. Salah satu kiprah Bung Karni atau sumbangsi Bung Karni itu meyakinkan dua negara itu untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Kita harus ingat loh, waktu awal-awal kemerdekaan Indonesia merdeka itu belum banyak yang mengakui. Mungkin yang pertama seperti Mesir, Palestina ya, atau negara-negara Arab. Setelah itu kan masih perebutan kan. Jadi Belanda itu mengakui kemerdekaan kita itu pasca KMB 1949. Ya. KMB. Ya. Nah, itu kan terus diplomasi internasional dibuat supaya banyak yang mengakui Indonesia merdeka itu. Dan salah satu peran Sukarni ini adalah meyakinkan Tiongkok serang Cina ya dan Mongolia untuk mengakui kemerdekaan. Itu peran sejarah yang sebenarnya nggak bisa dilupakan. Setelah itu ya Bung Karno jatuh kan, terus ganti Orde Baru ya, beliau jabatan terakhirnya itu di Dewan Pertimbangan Agung. Sekarang mungkin Watimpres, Dewan Pertimbangan Ya. Presiden. Jadi Bung Karno meninggal tahun 70 ya, 70-an berapa gitu. Oke. Dan karena serangan jantung lah. Tapi kita harus bangga loh sebagai orang Blitar ini ada sosok beliau yang Asli masih Blitar dan kiprahnya sangat besar sekali ini Bung Karni ini kiprahnya. Bahkan bisa jadi Blitar ini bumi Bung Karni ya. Dan Bung Karni ini orang yang belajar dari bawah ya. Jadi pribumi asli. dia yang sejak remaja sadar bahwa dia, dan satu hal Bung Karni ini besar dari organisasi. Sosok yang
dibentuk dari organisasi yang kemudian jadi pejuang. Gitu kira-kira. Oke, siap. Terima kasih Mas Hori.